Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 14 Mei. Perancah di sebuah lokasi konstruksi di distrik Sichuan, kota New Taipei mendadak runtuh sekitar pukul 8 pagi tadi. Seorang pekerja Taiwan jatuh dari ketinggian 17 lantai dan kini sedang menjalani perawatan darurat. Seorang pekerja migran asal Vietnam yang berada di lantai dasar tertimpa reruntuhan perancah dan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Mobil derek membersihkan perancah yang berserakan di lokasi konstruksi di distrik Sichuan, kota New Taipei. Tanggal 14, sekitar pukul 8 pagi, perancah tersebut dikabarkan ambruk menyebabkan seorang pekerja jatuh dari ketinggian 17 lantai dan pekerja lain di lantai dasar tertimpa reruntuhan. Pihak berwenang memerintahkan perusahaan untuk menghentikan operasi. Kondisi cuaca buruk dan hujan sempat membuat para pekerja mempertimbangkan kelayakan dalam melanjutkan upaya dekonstruksi perancah. Tak disangka malah terjadi insiden. Pekerja Taiwan yang jatuh dari ketinggian dilarikan ke rumah sakit Far Eastern di distrik Panqiao, kini masih berada dalam kondisi koma. PMA lain yang tertimpa perancah dibawa ke rumah sakit Taipei, namun meninggal akibat cedera parah. 有一位本国籍的劳工是送亚东医院，现在目前在这个抢救中。然后另外一位呢是已经到院前死亡。然后目前呢工地也是全面停工的状态。 Teknisi sipil yang membantu penyelidikan di lokasi kejadian pada tahap awal menemukan tumpukan barang di atas perancah selama proses pembongkaran. Namun penyebab sesungguhnya akan diselidiki lebih lanjut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Beijing kemarin malam untuk mengadakan kunjungan kenegaraan selama 3 hari. Puncak kunjungan ini adalah pertemuan bilateralnya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang berlangsung pagi tadi, di mana sejumlah isu sensitif diperkirakan dibahas, termasuk perdagangan AS-Tiongkok, perang di Iran, dan masalah Taiwan. Presiden Donald Trump tiba di bandara ibu kota Beijing tanggal 13 malam dan disambut Wakil Presiden Tiongkok Han Zheng yang merupakan standar tertinggi dalam penyambutan tamu di bandara. Trump turun dari pesawat dan berpijak di atas karpet merah sebelum menuju Hotel Four Seasons di Beijing. Warga berkerumun di sekeliling hotel untuk menyaksikan konvoi secara sekilas. Tanggal 14 pagi, Trump menghadiri upacara penyambutan yang diselenggarakan di Balai Agung Rakyat di Beijing. Anak-anak di sepanjang karpet merah mengibarkan bendera kedua negara untuk menyambut kedatangan Trump. Selanjutnya, ia dan Xi Jinping meninjau barisan kehormatan dan mengadakan KTT bilateral yang dijadwalkan berlangsung 1 jam usai upacara. 共同为中美关系这艘大船领好航、掌好舵，让2026年 成为中美关系继往开来的历史性、标志性年份。 You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like. KTT bilateral kali ini akan menyinggung sejumlah isu sensitif, namun banyak yang menilai bahwa isu Taiwan merupakan inti dialog yang telah memicu persaingan strategis antara kedua negara adik kuasa ini dalam jangka panjang. Beijing terus menyatakan ketidakpuasannya terhadap penjualan senjata Amerika ke Taiwan dan berharap Washington mengambil sikap yang lebih eksplisit terkait kemerdekaan Taiwan. Fokus utama lainnya adalah perang Iran. Trump diperkirakan meminta bantuan Tiongkok untuk menekan Iran agar bersedia melakukan gencatan senjata dan negosiasi. Dalam wawancaranya dengan Fox News di atas pesawat Air Force One, Menteri Luar Negeri Amerika berharap dapat membujuk Tiongkok memainkan peranan yang lebih proaktif dalam mengakhiri tindakan Iran di Teluk Persia. Beijing telah memperketat protokol security dengan menempatkan sejumlah aparat di sekitar hotel penginapan Trump. Setelah berdialog selama 1 jam, kedua pihak akan mengunjungi kuil surgawi dan menghadiri jamuan kenegaraan pukul 6 malam. Seorang kakek berusia 93 tahun jatuh ke sungai di dermaga Tataocheng di kota Taipei 2 hari lalu. Seorang mahasiswa dari Chinese Culture University melompat untuk menyelamatkannya tapi terseret arus. Melalui pencarian polisi dan petugas damkar selama 3 hari, jenazahnya akhirnya ditemukan pagi tadi. Seorang mahasiswa 24 tahun sedang jogging di dekat dermaga Tataocheng saat melihat seorang kakek jatuh ke air. Dia bergegas melompat untuk menyelamatkannya, tapi keduanya sama-sama tenggelam.
Sang kakek ditemukan pagi hari itu juga. Dia kemudian dinyatakan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit, namun mahasiswa bermarga Lee masih hilang dan jenazahnya hanya ditemukan pukul 6 pagi tadi sekitar 30 meter di hulu jembatan sementara dermaga. Keluarganya sangat terpukul. Petugas penyelamat memperingatkan melompat ke sungai untuk menyelamatkan seseorang tanpa alat pelampung sangat berbahaya. Angka kelahiran di Taiwan terus merosot. Asosiasi Obstetri dan Ginekologi Taiwan (TAOG) memprediksi jumlah kelahiran tahun ini mungkin turun di bawah 100.000, kembali mencatat rekor terendah yang baru. Tren penurunan natalitas telah memberikan tekanan operasional serius pada lembaga-lembaga ginekologi. Tahun lalu saja 23 klinik kebidanan ditutup. Kalangan medis khawatir andai kata pemerintah tidak meningkatkan pembayaran subsidi persalinan, kondisi ada wanita hamil tapi tidak ada tempat untuk melahirkan mungkin terjadi, terutama di daerah pedalaman. Klinik ginekologi di distrik Luzhou ini telah beroperasi selama 40 tahun. Sekitar 20-an tahun lalu, dokter di sana membantu persalinan 160 bayi per bulannya. Namun kini jumlahnya turun menjadi hanya 40 bayi. Di samping itu, subsidi yang disediakan Askes hanya $30.000 per ibu. Sehingga ia tak punya pilihan lain selain terus bertahan di tengah melesunya tren natalitas, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk mengakhiri usahanya. 再降到30个以下就要关掉了，房租成本、水电成本，没有产科，你妇科私人开不起来。 Angka kelahiran bulan Januari tahun ini melampaui 8.000 bayi, tapi turun di bawah 7.000 pada Februari, walau kembali melambung menjadi 8.000-an pada Maret dan April. Asosiasi Obstetri dan Ginekologi Taiwan memprediksi jumlah kelahiran tahun ini mungkin tak sampai 95.000 bayi, kembali mencatat rekor terendah baru. Tahun lalu ada 23 klinik ginekologi yang mengakhiri usahanya atau sekitar 10% dari total industri. Kalangan medis khawatir jika pemerintah tidak meniru strategi negara tetangga dengan mendongkrak subsidi persalinan, kedepannya Taiwan akan dilanda fenomena ada ibu hamil tapi tak ada tempat bersalin. 恒春医院就在想说，我就干脆关掉好了。可是关掉以后，你恒春的孕妇怎么办？她要产检，她要跑大概100公里去高雄产检。 Bidang ginekologi berperan penting dalam menyediakan layanan kesehatan publik. Kalau cuma disokong dengan mengandalkan mekanisme pasar semata, seluruh struktur akan kolaps. Pemerintah didesak untuk segera mengembangkan langkah pendukung, mencakup meningkatkan subsidi Askes, mensubsidi klinik ginekologi di kawasan pedalaman, dan menaikkan upah SDM. Menyusul wabah hantavirus yang merebak di kapal pesiar Belanda di Afrika Barat bulan lalu, dilaporkan bahwa infeksi kluster norovirus terjadi di kapal pesiar Inggris Ambition yang berlabuh di Prancis, di mana puluhan orang di atas kapal telah dinyatakan positif terinfeksi. Infeksi kluster norovirus dilaporkan terjadi di atas Ambition, kapal pesiar milik Ambassador Cruise Line Inggris. Dengan 50-an orang di atas kapal yang menunjukkan gejala saluran pencernaan akut, otoritas Perancis sempat memerintahkan karantina seluruh kapal yang berlabuh di Bordeaux, melarang lebih dari 1.000 penumpang untuk turun. Karantina tersebut telah dicabut, namun hanya penumpang tanpa gejala yang diizinkan turun secara bertahap untuk berwisata. Yang merasa tidak sehat diharuskan tetap dikarantina di kabin. Sementara itu terkait meninggalnya seorang penumpang 92 tahun, pihak berwenang mengonfirmasi penyebab kematian tidak terkait dengan infeksi kali ini. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya, mari kita saksikan Kudanil Pikmi di Jerman. Dan kita sua lagi di lain kesempatan tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.